Kehidupan bergerak dalam irama dan pola yang tidak terduga, seringkali membimbing kita melalui jalan tersembunyi yang sebelumnya tidak kita sadari. Ketika kita mendapati diri kita tersesat dalam keraguan atau diliputi kekhawatiran, penting untuk diingat bahwa alam semesta memiliki waktunya sendiri, caranya sendiri dalam menyelaraskan segala sesuatu dengan sempurna, bahkan jika itu melampaui pemahaman kita. Mempercayai aliran ini, menyerah pada momen tanpa menggenggam erat pada hasil, mengundang kita untuk menari dengan tenang mengikuti melodi rumit kehidupan. Dengan melepaskan ketakutan dan melangkah ke dalam keadaan keterbukaan, kita mengundang alam semesta untuk merajut keajaibannya dalam hidup kita, secara halus namun mendalam, membimbing kita menuju keinginan dan impian terdalam kita. Berikut adalah beberapa cara misterius alam semesta membantu kita. Cara pertama, melalui orang lain. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pertemuan dan persimpangan jalan yang tak terduga. Terkadang, alam semesta membantu kita melalui orang-orang yang kita temui di sepanjang jalan. Pertemuan yang kebetulan ini bukanlah kebetulan belaka, melainkan cara alam semesta membimbing kita, memberikan pelajaran, atau membawa kita ke cakrawala baru yang bahkan belum kita bayangkan. Pikirkan bagaimana bertemu dengan teman baru, mentor, atau bahkan orang asing, dapat mengubah arah hidup kita. Percakapan dengan kenalan baru mungkin membuka pintu untuk peluang pekerjaan, hobi baru, atau sudut pandang yang berbeda tentang kehidupan. Interaksi ini bisa menjadi cara alam semesta memberikan jawaban yang telah kita cari, atau pertanyaan yang belum terpikirkan oleh kita. Misalnya, bayangkan Anda sedang membawa anjing Anda berjalan-jalan di taman, dan memulai percakapan dengan pemilik anjing lainnya. Orang ini mungkin berbagi saran atau wawasan yang menyelesaikan masalah yang telah Anda hadapi selama berbulan-bulan. Atau mungkin Anda duduk di sebelah seseorang di dalam pesawat yang kebetulan bekerja di industri yang Anda impikan. Mereka dapat menawarkan koneksi atau wawasan yang membantu Anda melakukan perubahan karir yang signifikan. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana alam semesta dapat bekerja melalui orang-orang di sekitar kita, mendorong kita dengan lembut ke jalan yang ditujukan untuk kita. Ini adalah pengingat bahwa setiap orang yang kita temui bisa menjadi pemandu yang dikirim oleh alam semesta, baik mereka ada dalam hidup kita untuk waktu yang singkat atau bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan kehidupan yang tidak dapat diprediksi, dan jalinan benang merah tersembunyi yang dirajut oleh alam semesta di antara kita dan orang lain. Meskipun kita mungkin memiliki rencana tersendiri, kehidupan memiliki cara untuk mengejutkan kita, membawa orang yang tepat ke dalam kehidupan kita di saat yang paling tidak kita duga. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah untuk tetap terbuka dan reseptif terhadap interaksi dan orang baru. Meskipun tidak setiap orang yang kita temui akan mengubah arah hidup kita tidak pernah tahu pertemuan mana yang bisa menjadi kunci untuk membuka babak baru. Alam semesta bekerja dengan cara yang halus, menggunakan hubungan dan interaksi kita sebagai wadah untuk menyampaikan pesan, peluang, dan kebijaksanaan. Bantuan misterius alam semesta melalui pertemuan yang kebetulan adalah pengingat akan keterhubungan semua hal dan makhluk. Ini mengajarkan kita untuk hadir, mendengarkan, dan terbuka terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Orang berikutnya yang Anda temui mungkin saja adalah orang yang mengubah hidup Anda ke arah yang benar-benar baru. Jadi, perhatikan orang-orang di sekitar Anda, dengarkan dengan seksama, dan tetap terbuka terhadap hadiah-hadiah tak terduga, yang mungkin dikirimkan alam semesta melalui orang-orang yang Anda temui. Cara kedua, keselarasan alami. Konsep keselarasan alami merujuk pada momen-momen ketika segala sesuatu dalam hidup kita tampak berjalan dengan lancar. Seolah-olah alam semesta sendiri yang mengatur kepingan-kepingan puzzle kita, membuat perjalanan kita lebih lancar dan harmonis. Ini bukan tentang memaksakan peristiwa untuk terjadi, tetapi lebih tentang menyadari kapan segala sesuatu bersatu secara alami dengan cara yang terasa benar dan tanpa usaha.
Pikirkan ketika terdapat serangkaian peristiwa terjadi sedemikian rupa, sehingga membawa Anda ke tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat tanpa ada perjuangan atau usaha apapun. Mungkin itu adalah menemukan pekerjaan yang sempurna tepat ketika Anda membutuhkannya, atau menemukan kesempatan yang terasa dibuat khusus untuk Anda. Ini adalah contoh keselarasan alami, di mana tampaknya alam semesta berkontribusi untuk membantu Anda. Fenomena ini dapat dilihat di dunia di mana segala sesuatu memiliki tempat dan waktunya, berkontribusi pada keseimbangan ekosistem. Seperti halnya sungai yang mengalir dengan mudah menuju laut, keselarasan alami dalam hidup kita mengikuti jalan dengan hambatan yang paling sedikit, membimbing kita menuju tujuan dan impian kita dengan cara yang paling efisien. Aspek menarik dari keselarasan alami adalah konsep aliran, sebuah keadaan di mana kita sepenuhnya tenggelam dan terlibat dalam apa yang kita lakukan, dan semuanya terasa cocok. Aliran berarti terlibat dalam suatu kegiatan untuk kepentingannya sendiri, di mana setiap tindakan mengikuti secara mulus dari tindakan sebelumnya. Ketika kita berada dalam aliran, keterampilan kita selaras sempurna dengan tantangan yang kita hadapi, menghasilkan kebahagiaan dan kesuksesan yang spontan. Keadaan ini dapat dilihat sebagai bentuk keselarasan alami, di mana kemampuan kita dan keadaan di sekitar kita berpadu secara sempurna, sehingga memungkinkan kita mencapai yang terbaik. Keselarasan alami juga selaras dengan prinsip Wu Wei dalam Taoisme, yang diterjemahkan sebagai tindakan tanpa usaha. Ini tidak berarti tidak bertindak sama sekali, melainkan bertindak selaras dengan aliran alami kehidupan dan peristiwa, membiarkan segala sesuatunya terungkap tanpa paksaan atau perjuangan. Dalam hidup kita, mencapai keselarasan alami membutuhkan kombinasi kesadaran, kepercayaan, dan melepaskan. Hal ini melibatkan kesadaran ketika kita terlalu keras mencoba memaksakan hasil, dan belajar untuk mundur, dan membiarkan segala sesuatu terjadi dengan alami. Hal ini berarti menyelaraskan diri dengan peluang dan tanda-tanda yang disediakan oleh alam semesta, dan mempercayai waktu ilahi dalam hidup kita. Keindahan dari keselarasan alami ini mengingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Alam semesta selalu bersama kita, membimbing dan mendukung kita, asalkan kita memperhatikan dan mempercayai aliran kehidupan. Ketika kita selaras dengan aliran alami ini, kita menemukan bahwa jalan kita diisi dengan lebih sedikit hambatan dan lebih banyak anugerah, yang membawa kita pada pengalaman dan peluang yang sejalan dengan keinginan dan kebutuhan terdalam kita. Keselarasan alami bukanlah sesuatu yang bisa kita paksakan, itu adalah sesuatu yang kita izinkan. Dengan tetap hadir, mempertahankan pandangan positif, dan terbuka terhadap bimbingan di sekitar, kita dapat memanfaatkan kekuatan yang kuat ini, membuat perjalanan hidup kita lebih lancar dan lebih memuaskan. Cara ketiga, memberikan kesulitan untuk dihadapi. Kehidupan tidak dimaksudkan untuk menjadi jalan yang mulus tanpa tantangan. Sebaliknya, melalui perjuangan dan cobaan yang kita hadapi, alam semesta membantu kita tumbuh, menjadikan kita lebih kuat dan tangguh. Ini adalah kesadaran mendalam bahwa daripada mengharapkan hidup yang lebih mudah, kita harus bercita-cita menjadi individu yang lebih kuat, yang mampu menangani kompleksitas kehidupan. Kesulitan ini bukan sekedar hambatan, mereka adalah peluang yang disamarkan oleh alam semesta untuk menempa jiwa kita, dan meningkatkan kekuatan batin kita. Tujuan di balik setiap kesulitan adalah untuk membentuk kita, memahat karakter dan kemampuan kita. Bagaimana kita bisa benar-benar memahami potensi, batasan, dan kemampuan kita jika tidak mengujinya melalui cobaan dan perjuangan? Seperti halnya seorang pemahat yang mengukir sepotong batu marmer untuk mengungkapkan patung di dalamnya. Tantangan hidup memahat lapisan luar kita, mengungkapkan kekuatan dan keindahan diri sejati kita. Perhatikan analogi berlian, yang tidak lebih dari atom karbon yang ditempa dalam tekanan dan panas ekstrim di dalam bumi. Tanpa kondisi-kondisi yang intens ini, sebuah berlian akan tetap tersembunyi sebagai bongkahan karbon biasa. Begitu pula,
Tantangan terbesar membawa kita pada pertumbuhan yang paling signifikan. Di bawah tekanan tantangan, kita bertransformasi dan mengkristal menjadi versi diri yang lebih kuat dan lebih tangguh. Rasa syukur atas kesulitan mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, namun justru di dalam kesulitanlah kita ditempa dan diperkuat. Ketika kita menghadapi kesulitan dengan keberanian dan ketangguhan, kita muncul bukan sebagai orang yang diperkaya, orang yang lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar di depan. Ini tidak berarti kita harus mencari penderitaan, tetapi ketika dihadapkan pada perjuangan yang tak terhindarkan, kita harus menerimanya sebagai bagian dari perjalanan kita, memahami bahwa kesulitan ini berkontribusi pada pertumbuhan kita. Misalnya, pertimbangkan kisah seorang atlet yang menghadapi cedera parah. Jalan menuju pemulihan sangat berat, penuh dengan rasa sakit dan ketidakpastian. Namun, melalui perjuangannya, atlet ini tidak hanya mengembangkan kekuatan fisik, tetapi juga ketangguhan mental dan emosional. Mereka belajar tentang keteguhan hati, kemampuan beradaptasi, dan ketekunan mereka sendiri. Ketika mereka bangkit, mereka tidak hanya sembuh, mereka telah berubah, memiliki apresiasi yang lebih mendalam terhadap kemampuan mereka dan perspektif baru terhadap tantangan. Dalam hidup ini, kita juga dapat menerima tantangan, memahami bahwa mereka bukan sekedar hambatan, tetapi pemandu yang dikirim oleh alam semesta untuk mengarahkan pertumbuhan kita. Dengan menghadapi kesulitan kita secara langsung, kita mengembangkan ketangguhan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Melalui pengalaman-pengalaman inilah kita menemukan diri sejati kita, dan menyadari potensi penuh kita. Jadi, ketika dihadapkan pada tantangan, ingatlah bahwa mereka bukan hukuman, tetapi hadiah dari alam semesta yang dirancang untuk membuat kita lebih kuat. Bersyukurlah atas kesulitan ini, karena tanpa mereka, kita akan tetap tidak berubah, tidak teruji, dan tidak menyadari kekuatan dan potensi sejati kita. Cara keempat, pesan-pesan tersembunyi. Alam semesta berkomunikasi dengan kita melalui berbagai cara yang misterius dan mendalam, seringkali melampaui pemahaman langsung kita. Salah satu caranya melalui pesan-pesan yang disampaikan dengan musik. Musik, dengan daya tarik universalnya, memiliki kekuatan untuk melampaui batasan bahasa dan perbedaan budaya. Musik meresonansi dengan kita pada tingkat emosional yang mendalam, seringkali membangkitkan perasaan yang kuat atau memicu kenangan tertentu. Studi ilmiah telah menunjukkan bahwa musik dapat secara signifikan mempengaruhi emosi dan perilaku manusia, menjadikannya media yang ideal bagi alam semesta untuk mengirimkan tanda dan pesan halus kepada kita. Ketika sebuah musik atau lagu tertentu datang kepada kita pada saat yang penting, itu mungkin merupakan cara alam semesta untuk menawarkan bimbingan, kenyamanan, atau dorongan ke arah yang benar. Simbol-simbol juga membentuk bahasa penting lainnya dari alam semesta. Mereka muncul dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai objek, angka, atau pola yang berulang, yang menarik perhatian kita dengan cara yang tidak biasa. Tidak seperti musik, yang menarik emosi kita, simbol berbicara ke bagian bawah sadar pikiran kita, mendesak kita untuk melihat lebih dalam ke dalam pengalaman kita dan dunia di sekitar kita. Simbol-simbol ini bisa berupa apa saja, dari urutan angka yang berulang, seperti 111, hingga seringnya bertemu dengan hewan atau objek tertentu. Ini bukanlah kebetulan acak, tetapi penuh dengan makna dan signifikansi pribadi, yang seringkali bertindak sebagai penanda di perjalanan hidup kita, memberi sinyal perubahan, peringatan, atau penegasan. Mimpi juga merupakan saluran langsung ke alam bawah sadar kita, memberikan narasi simbolis yang kaya, yang mencerminkan pikiran, ketakutan, keinginan, dan intuisi terdalam kita. Saat tidur, pertahanan sadar kita melemah, memungkinkan pikiran bawah sadar untuk bekerja melalui pengalaman dan emosi kita sehari-hari. Mimpi bisa menjadi jelas, membingungkan, atau sangat simbolis, menawarkan bimbingan, solusi, atau peringatan yang mungkin tidak kita sadari.
Dengan memperhatikan mimpi kita dan berusaha memahami maknanya, kita dapat menemukan wawasan berharga tentang jalan hidup kita, keputusan, dan arah yang ditunjuk oleh alam semesta. Pola-pola yang berulang dalam hidup kita juga dapat menjadi indikator penting bahwa alam semesta sedang mengirimkan pesan. Pola-pola ini mungkin muncul sebagai tantangan yang terus-menerus, hubungan yang berulang, atau peluang yang konsisten yang datang kepada kita. Mereka seperti pelajaran yang ingin kita pelajari oleh alam semesta, yang disajikan dalam berbagai bentuk, hingga kita memahami pesan yang mendasarinya. Dengan mengenali pola-pola ini dan memahami signifikansinya, kita dapat lebih selaras dengan jalan dan tujuan sejati kita, membuat perubahan dan keputusan yang diperlukan, yang mengarah pada pertumbuhan dan pemenuhan. Interaksi antara musik, simbol, mimpi, dan pola yang berulang menciptakan bahasa yang kompleks namun harmonis, adalah cara alam semesta berkomunikasi. Dengan mendengarkan bahasa ini dan terbuka terhadap pesan-pesan yang dikirimkan, kita dapat menjalani hidup dengan kesadaran dan niat yang lebih besar. Hal ini memerlukan kesabaran, pengamatan, dan kemauan untuk melihat melampaui apa yang terlihat, memahami bahwa setiap pengalaman, betapapun sepele kelihatannya, membawa pesan yang dimaksudkan untuk membimbing kita menuju kebaikan tertinggi kita. Memahami dan menafsirkan pesan-pesan ini dari alam semesta adalah perjalanan pribadi dan introspektif yang berbeda untuk setiap individu. Ini tentang menghubungkan titik-titik antara dunia batin kita dan alam semesta luar, mengenali tanda-tanda, dan belajar bagaimana meresponsnya. Sekian untuk video kali ini. Dengan tetap sadar dan memperhatikan berbagai cara di mana alam semesta berkomunikasi dengan kita melalui musik, simbol, mimpi, dan pola yang berulang, kita membuka diri pada kebijaksanaan dan bimbingan yang lebih dalam, yang mengarah pada kehidupan yang lebih selaras, memiliki tujuan, dan memuaskan. Terima kasih sudah menonton.